Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harunisa Min Amrina Rusyada dengan NIM 440 14 19 070 dengan rombel Pendidikan Biologi C 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang respirasi menghasilkan karbon dioksida. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama ada wadah, kemudian ada air, lalu ada wadah untuk pembuatan air kapur, kemudian ada kapur sirih atau injet, lalu ada sendok makan, kemudian ada air perasan kunyit, kemudian ada alat penghitung, kemudian ada ikan. Ikan yang dipakai yaitu ikan komet karena ikan komet memiliki operkulum. Cara membuat larutan kapur encer yaitu yang pertama, ambil 3 sendok makan penuh kapur sirih atau injet dalam bahasa Jawa, kemudian masukkan ke dalam wadah berukuran kira-kira setengah liter. Kemudian tambahkan air sekitar 300 cc ke dalamnya, lalu aduk hingga merata. Aduk secara merata, kemudian biarkan beberapa saat hingga mengendap. Lalu jika kapur telah mengendap, ambil dan pisahkan bagian yang jernihnya dan tetapkan sebagai air kapur stok atau pekat yang dianggap sebagai air kapur dengan konsentrasi 100%. Ini adalah larutan kapur dari air kapur yang telah mengendap, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Air kapur yang dimasukkan itu sebanyak 100 cc. Lalu dalam wadah tersebut dimasukkan air hingga berisi 1 liter. Siapkan 3 buah wadah. Di sini saya memakai label A dengan isi air biasa, lalu label B dengan isi air kapur dengan konsentrasi 10%, lalu label C dengan konsentrasi air kapur 10%. Kemudian masukkan 4 tetes sari kunyit ke dalam masing-masing wadah. Kemudian aduk pada masing-masing wadah. Bisa terlihat perbedaannya. Untuk wadah yang pertama, warnanya kuning cerah, tapi kuning bening. Lalu untuk yang wadah kedua, warnanya agak oranye. Kemudian untuk wadah yang ketiga sebenarnya warnanya agak oranye, tetapi karena wadahnya kuning jadi tidak terlihat. Kemudian pada wadah yang ketiga atau yang C, masukkan 3 ekor ikan dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran wadah dan biarkan selama 15 menit.
Setelah menunggu selama 15 menit, untuk wadah yang pertama warnanya tetap seperti semula. Kemudian untuk wadah yang kedua warnanya menjadi keoranyan karena airnya mengandung basa dari air kapur. Kemudian untuk yang wadah C, ikan berada pada dasar dan terdapat gumpalan-gumpalan dari kapur. Untuk gumpalan tersebut itu merupakan reaksi kimia dari air kapur beserta karbon dioksida. Nah, untuk gerakan dari operkulum dari insang ikan itu agak lambat, tetapi waktu di awal agak cepat, dan di sekitar insangnya maupun di sekitar mulutnya itu terdapat dari gumpalan-gumpalan kapur itu. Nah, tadi juga sempat terlihat kalau salah satu dari ikan yang berwarna hitam itu ingin keluar dari wadah karena mungkin tidak tahan dengan kondisi di dalam wadah tersebut. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, bahwa proses respirasi memiliki fase inspirasi dan ekspirasi. Saat inspirasi, oksigen dihirup dari lingkungan melalui saluran pernafasan, kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Lalu saat ekspirasi, karbon dioksida yang dihasilkan dalam metabolisme dikeluarkan dari seluruh jaringan tubuh melalui alat pernafasan. Tingkat konsumsi oksigen pada hewan dapat dijadikan sebagai indikator bagi tingkat atau laju metabolisme yang dilakukan oleh hewan. Kemudian, tingkat metabolisme hewan dipengaruhi oleh suhu lingkungan, waktu, pola makan, usia, tingkat aktivitas, dan lainnya. Untuk pembentukan endapan kapur, ada reaksi yaitu CaOH2 plus CO2 akan menjadi CaCO3 plus H2O. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.